Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alika benar-benar menuruti keinginan Rian untuk memakai salah satu baju pemberiannya pagi ini. Dia terlihat begitu cantik. Rambut panjangnya digerai dengan begitu indah. Alika bahkan memakai anting dan kalung pemberian Rian juga. Alika tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikan yang sudah dia dapatkan. Jadi satu-satunya cara yang bisa Alika lakukan adalah sebisa mungkin membuat sang kekasih merasa bahagia. "Masya Allah, kamu cantik sekali, Al," ucap Bi Santi dengan kedua mata yang menatap berbinar. Alika hanya mampu tersenyum untuk menanggapi kalimat itu, tidak tahu mau menjawab apa. Hingga akhirnya perhatian kedua wanita itu pun teralihkan ketika mereka sama-sama mendengar suara pintu yang diketuk. Sayup-sayup juga mendengar seorang pria yang mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Itu pasti Pak Rian," ucap Bi Santi. Dia pun buru-buru berlari untuk membuka pintu rumah mereka. Alika mengambil tasnya dan mengikuti langkah Bi Santi keluar, tapi jalan biasa saja hingga ada jarak yang cukup jelas di antara mereka berdua. Tapi ketika pintu itu berhasil dibuka, tatapan Rian langsung tertuju ke arah Alika yang berada di belakang tubuh Bi Santi. Dek. Masya Allah, batin Rian. Alika terlihat sangat cantik hari ini, hingga membuatnya beberapa detik tak bisa berkata-kata. "Pak Rian, silakan masuk," ucap Bi Santi. Dia membuka pintu lebar-lebar dan sedikit menyingkir dari sana untuk memberi jalan sang tuan masuk ke dalam rumah. "Apa tidak sebaiknya kita langsung pergi saja, Mas?" tanya Alika pula. Karena dia terus berjalan, kini pun sudah berdiri di hadapan pria itu. Tapi Rian seperti tidak mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Alika. Seketika telinganya jadi tuli, hanya kedua matanya yang bekerja secara normal melihat kecantikan Alika yang membuatnya terpana. "Mas," panggil Alika lagi. Bi Santi diam-diam mengulum senyum dan segera pergi dari sana. Kalau sudah seperti ini, sudah dipastikan bahwa keberadaannya tidak akan disadari oleh semua orang. Dia hanya ngontrak. "Mas, cantik," balas Rian tidak nyambung. Saat mengatakan itu, bahkan bibirnya tersenyum dengan sangat lebar, sementara kedua matanya sudah menatap berbinar. Alika tentu saja tersipu ketika dipuji seperti itu, tapi dia mencoba menahan dirinya sendiri agar tidak meleleh. Alika menggigit bibir bawahnya sendiri dengan kuat, menahan agar tidak muncul rona merah di kedua pipinya. "Bagaimana kalau kita langsung pergi? Aku tidak ingin membuat keluargamu menunggu," ucap Alika lagi. Dia seolah bicara dengan biasa saja, padahal saat ini jantungnya berdegup dengan cepat. Hatinya berdebar, apalagi Rian terus menatapnya dengan intens. Rian kemudian menganggukkan kepalanya untuk pertanyaan tersebut. Dia juga sudah tidak sabar memperkenalkan Alika secara langsung pada seluruh keluarganya. "Ayo," ajak Rian. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dan hal itu makin membuat jantung Alika tidak karuan. Dengan sedikit ragu, akhirnya Alika menerima uluran tangan itu, menjadikan mereka saling menggenggam erat. "Tanganmu dingin sekali," tanya Rian, dan saat itu juga Alika tidak bisa lagi menutupi hatinya yang tersipu. Tanpa kendali, kini kedua pipinya jadi merah merona. Blus, ya Allah, Rian benar-benar terpesona pada kecantikan calon istrinya tersebut. "Bi, kami pergi," ucap Rian dengan suara yang cukup tinggi. Dia pamit.
Bisanti pun buru-buru kembali ke depan dan menyaksikan kepergian sepasang kekasih tersebut. Hari ini Rian mengemudikan mobilnya seorang diri, jadi tidak akan ada Romi di antara mereka berdua. Ketika mobil sudah melaju, Alika berulang kali menarik dan membuang nafasnya perlahan, mencoba tenang dari debar yang tidak karuan. "Mas," panggil Alika, memulai pembicaraan di antara mereka berdua. Tidak ingin suasana jadi canggung ketika mereka saling diam. Kenapa sayang?" tanya Rian. "Terima kasih ya, hadiahnya banyak sekali," balas Alika. Tapi Rian tidak menjawab dengan kata-kata untuk kalimat tersebut. Dia hanya tersenyum, lalu tangan kirinya yang ada di kemudi turun untuk menggenggam tangan Alika. "Cup," Rian mengecup punggung tangan Alika dengan lembut. Dek 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 dek, ya Allah, batin Alika. Rian selalu berhasil membuatnya berada di tempat yang paling nyaman. Hampir jam 9 pagi itu, akhirnya mobil yang dikendarai oleh Rian tiba di halaman rumah utama keluarga Aditama. Belum apa-apa, jantung Alika sudah berdegup. Berulang kali dia membenahi rambutnya sendiri, takut berantakan. Sungguh Alika ingin terlihat sempurna di hadapan semua keluarga Pak Rian. "Ayo," ajak Rian ketika mereka berdua sudah sama-sama turun. Rian pun kembali mengulurkan tangan kanannya untuk menggandeng Alika. Tapi kali ini gadis itu menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak usah gandengan, gak enak dilihat sama yang lain," balas Alika dengan suara yang lirih, bicara di antara takut menyinggung perasaan Pak Rian, tapi juga merasa tidak enak hati dengan keluarga yang lain. Dan mendengar ucapan Alika tersebut, Rian mengulum senyumnya, seketika ingat dengan ibunya yang galak. Oma Putri jelas akan menatapnya dengan tajam ketika melihat dia selalu menyentuh Alika. Rian sampai tidak bisa membayangkan ketika ibunya itu memberi ceramah panjang kali lebar. "Benar, kita tidak perlu bergandengan tangan. Tapi percayalah, aku akan selalu berada di samping kamu," balas Rian. Alika sontak tersenyum lebar ketika mendengar jawaban itu. Dia lantas mengangguk dengan antusias. Alika yakin juga dia bisa menangani pertemuan ini, bersikap baik saja pada semua orang. Alika yakin ketulusannya pun bisa dirasakan oleh orang lain. Dan pagi itu seluruh keluarga Aditama pun sudah menunggu kedatangan Alika. Jadi ketika gadis yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, semua orang pun menyambut dengan begitu hangat, langsung memberikan sebuah pelukan tanpa jarak. Bahkan Oma Putri memeluknya begitu erat. Wajah Alika yang begitu cantik sampai membuat Sean dan Kak Rili terpesona. "Kupikir yang paling cantik adalah Kak Rili, ternyata Tante Alika," ucap Sean meledek sang tante. Kak Rili langsung menatap Sean dengan kedua mata yang nyaris keluar. Namun perdebatan mereka berdua justru semakin menambah hangat suasana keluarga di pagi hari itu. Setelah perkenalan singkat, akhirnya mereka semua duduk di ruang tengah. Alika kira pertemuan mereka akan terasa begitu formal, tapi ternyata semua orang tersenyum dengan begitu hangat. Oma Putri bahkan langsung mengatakan bahwa selama ini Rian telah banyak bercerita tentang dirinya. Ikut prihatin saat Alika tidak tahu siapa keluarga dia sebenarnya, karena sejak kecil Alika sudah tinggal di panti asuhan. Pembahasan tentang hal itu tidak terlalu lama karena kemudian Oma Putri menanyakan tentang kesiapan Alika. Benarkah telah siap menikah dengan Rian, bukan karena dipaksa oleh anak keduanya itu? Pertanyaan Oma Putri sontak membuat keluarga yang lain tertawa.
Rian mengulum senyum dan Alika sendiri jadi tersipu malu. Insya Allah siap, Oma, bukan karena paksaan Pak Rian. Maaf, maksudnya Mas Rian, balas Alika dengan gugup, dan jawaban itu makin membuat semua orang lain tertawa. Sumpah, selama ini Alika selalu bisa menahan rasa gugupnya jika hanya di hadapan Rian. Tapi saat di hadapan seluruh keluarga Aditama seperti ini, Alika tak bisa mengendalikannya. Dia benar-benar gugup sampai salah bicara. Dan Rian malah jadi semakin gemas pada calon istrinya tersebut. Sejak tadi dia terus menatap dengan intens, tak bosan-bosannya menatap wajah sang kekasih. Karena makin dia lihat, rasanya cintanya pun jadi semakin bertambah berkali-kali lipat. Alhamdulillah kalau seperti itu, kamu tidak perlu cemaskan apapun. Semua persiapan pernikahan kalian akan Oma tangani, ucap Oma Putri. Seluruh keluarga yang lain juga mengucap syukur yang sama. Alhamdulillah. Dan kali ini Alika begitu terharu, ingin menangis, tapi dia tahan.